Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 1. Apa kabarnya anak-anak semua hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan baik dan sehat, tetap semangat belajar dan bahagia. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berjumpa kembali untuk melanjutkan pembelajaran di hari Kamis. Benar. Nah, seperti biasanya ya anak-anak, sebelum mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Yuk ambil sikap doa, duduknya yang rapi. Jangan lupa untuk berdoa yang khusyuk ya. Mudah-mudahan hari ini kita diberikan kemudahan, kelancaran untuk belajar di pagi hari ini, untuk menerima pelajaran di pagi hari ini. Yuk kita baca surat Al-Fatihah dan juga doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak semua, seperti biasanya, yuk kita baca surat pendek terlebih dahulu ya. Surat apa ya? Ya, anak-anak sekarang kan sudah sampai di surat Al-Qari'ah ya hafalannya. Yuk kita hafalkan bersama-sama surat Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus fa amma man sakulat mawazinu fahuwa fi isyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul adzim. Oke, sudah baca surat pendek. Sekarang kita baca Asmaul Husna ya anak-anak. Asmaul Husna itu ada berapa ya secara keseluruhan? Ada 99 ya. Jadi Asmaul Husna ada 99, yaitu nama-nama Allah. Yuk kita baca ya. Nanti bacanya kita sedikit dulu. Anak-anak nanti seperti biasa boleh melanjutkan sendiri di rumah. Yuk dibaca Asmaul Husnanya. 1, 2, 3. Bismillahi badana walhamdulillahi wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maksuduna
ridhoka matlubuna dunyana wa ukhrona ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar Mutakabir ya Khaliku ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qaharu ya Wahab ya Razaku ya Fattah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'is ya Mu'illu ya Sami ya Bashiru ya Hakam ya Adlu ya Latif ya Khabiru ya Halim ya Rahmatika ya Arhamar Rahimin. Nah, sampai Halim dulu ya anak-anak. Next, nanti kita bisa tambah lagi untuk melafalkan Asmaul Husna-nya. Oke, setelah baca Asmaul Husna, kita baca selawat Nariyah ya bersama-sama ya. Anak sudah bisa semua ya selawat Nariyah? Yuk kita lafalkan bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin tanhalu bil uqadur wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadu bihil hawaiju wa tunalu bihi rawaibu wa husnul hawatimi wa yustasqal biwajihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhadi wa nafasi bi adadi kulli malumillah. Alhamdulillah sudah baca Asmaul Husna, sudah baca sholawat ya anak-anak. Mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan oleh Allah, kemudahan dalam segala urusannya. Oke, sekarang, oh iya kemarin kan anak-anak Oke, kemarin anak-anak sudah mulai hafalan untuk bacaan niat berwudu ya. Ada yang sudah hafal? Yuk kita lakukan bersama-sama lagi ya niatnya berwudu ya. Supaya anak-anak tidak lupa nih baca niat ketika berwudu. Oke? Yuk niat berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a li raf'il hadasil as'ori fardol lillahi ta'ala. Sudah bisa? Mudah ya? Oke, kita coba sekali lagi ya. Dilafalkan sekali lagi ya. Yuk. Niat berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a li raf'il hadasil as'ori fardol lillahi ta'ala. Nah, kemudian setelah niat, apa ya urutan berwudu? Gimana?
Usap-usapkan, cuci tangan, basuh kedua tangan. Jangan lupa untuk di sela-sela jarinya dibersihkan semua. Kemudian kumur-kumur, basuh hidung, basuh muka, tangannya sampai ke siku ya. Jangan lupa basuh tangan sampai ke siku. Kemudian basuh di sebagian kepala. Kemudian basuh kedua telinganya. Dan yang terakhir basuh kaki. Kemudian baru tertib baca doa setelah wudhu. Ada yang sudah bisa doanya setelah wudhu, anak-anak? Ada yang sudah bisa belum? Oke, besok kita hafalan doa setelah wudhu. Setelah kita hafalan niatnya berwudhu. Nah, oke, tadi kan kita sudah murojaah hafalan surat pendek, kemudian sudah membaca Asmaul Husna, sudah membaca sholawat nariyah, kemudian kita sudah hafalan murojaah niat berwudhu. Nah, sekarang kita lafalkan Pancasila ya. Anak-anak sudah bisa semua. Kita lafalkan dulu Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, nah kemarin Bu Farida sudah mengajarkan anak-anak tentang sikap yang sesuai dengan pengamalan Pancasila. Contohnya apa ya anak-anak kemarin sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila? Ada membantu sesama, kemudian berpamitan ketika anak-anak pergi, ketika berangkat ke sekolah misalnya. Nah, saling menolong, bergotong royong, itu adalah contoh-contoh sikap yang sesuai dengan pengamalan Pancasila. Nah, kemudian apa lagi? Menghormati, saling menghormati. Menghormati kepada siapa? Menghormati kepada teman yang berbeda agama. Nah, itu contoh pengamalan Pancasila sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Oke, anak-anak ya, supaya anak-anak lebih paham. Nah, anak-anak nanti bisa baca-baca lagi nih di buku tematiknya kemarin tentang pengamalan Pancasila. Oke, sekarang pagi hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, kalau di pertemuan yang sebelumnya untuk pelajaran PAI kita sudah sampai di pelajaran keempat tentang apa ya kemarin? Tentang bersuci ya anak-anak ya, tentang bersih itu sehat, tentang kebersihan. Nah, tentang kebersihan atau bersih itu sehat, bersih itu sebagian dari iman. Nah, anak-anak kemarin juga sudah Bu Farida berikan tugas tentang apa itu bersuci, kemudian ada istilah istinja, ya. Nah, jadi ada banyak ya sebetulnya macam-macam bersuci. Nah, alhamdulillah kemarin pelajaran keempatnya sudah selesai anak-anak. Sekarang kita masuk di pelajaran kelima. Pelajaran kelima tentang apa ya kira-kira ya? Nah, sebentar ya, baru ada slide-nya, kita buka dulu. Anak-anak nanti menyimak ya. Oke. Pelajaran kelima, di sini kita akan belajar tentang cinta Nabi dan Rasul. Nah, cinta Nabi dan Rasul. Sebelum kita masuk, coba Bu Farida mau tanya,
Siapa itu nabi dan rasul? Nah, jadi siapa sih nabi dan rasul itu anak-anak? Nabi dan rasul itu adalah siapa? Utusan dari Allah. Iya, nabi dan rasul itu adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tugasnya nabi rasul itu apa? Tugasnya nabi dan rasul itu apa ya? Kok Allah mengutus mereka? Ada. Nah, jadi tugasnya mereka, tugasnya para nabi dan para rasul itu untuk mengajarkan akhlak yang mulia. Akhlak mulia itu apa ya, Bu Guru? Nah, akhlak yang mulia itu akhlak yang terpuji, perbuatan yang terpuji atau perbuatan yang baik, perbuatan yang patut dicontoh, diteladani. Nah, contohnya apa saja? Contoh perbuatan terpuji yang termasuk akhlak mulia. Nah, contohnya membantu sesama, menjenguk teman yang sedang sakit, kemudian membantu orang tua di rumah mengerjakan pekerjaan rumah, kemudian apalagi berkata jujur ya. Ayo, siapa ini yang pernah bohong? Nah, kita harus berusaha untuk selalu berkata yang jujur. Oke? Nah, kemudian apa lagi ya selain itu? Berkata jujur, iya. Kemudian menyayangi adik. Kemudian merawat tanaman, menyayangi hewan peliharaan di rumah. Yang punya hewan peliharaan harus disayangi, dirawat, diberi makan. Yang punya tanaman-tanaman di rumah juga harus dirawat, disiram, diberi pupuk. Nah, kemudian apalagi contohnya? Akhlak mulia. Menghormati orang yang lebih tua, menyayangi orang yang lebih muda. Contohnya tadi yang menyayangi adik. Nah, jadi banyak sekali ya anak-anak akhlak mulia itu, perbuatan yang baik atau perbuatan yang terpuji. Iya, jadi sangat banyak contohnya. Nah, untuk itu anak-anak, yuk dimulai dari sekarang. Di kehidupan sehari-hari anak-anak harus berusaha untuk memiliki akhlak yang mulia, berusaha untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang terpuji. Nah, jadi Nabi dan Rasul itu kenapa sih mereka mengajarkan akhlak yang mulia? Agar manusia hidup selamat dan bahagia di dunia maupun di akhirat nanti, anak-anak. Jadi ketika manusia itu berakhlak mulia, menjadi orang yang baik, nah tentunya nanti akan disenangi banyak orang. Kalau disenangi banyak orang kan tentunya menjadi bahagia ya di dunia, hidup di dunia ini merasa bahagia, merasa damai, tidak ada yang membenci. Nah, merasa hidupnya tentram, nah, dimudahkan dalam segala urusan, tentunya insya Allah sama Allah ya. Nah, kemudian di akhirat nanti balasannya apa ya? Kalau orang yang berakhlak mulia, balasannya pastinya insya Allah nanti akan mendapatkan surga, ditempatkan di surga. Nah, anak-anak tahu ya di surga itu seperti apa nantinya? Nah, kalau anak-anak tahu surga neraka, yang anak-anak tahu itu kan surga pasti surga itu yang baik-baik ya anak-anak ya. Iya betul, di surga itu jadi nanti kehidupannya terjamin. Di sana nanti akan dilayani oleh para malaikat-malaikat. Iya, kita itu nanti di sana menjadi seorang raja atau seorang putri di sana. Nah, yang akan dilayani sama malaikat-malaikat sama bidadari-bidadari di surga nanti. Di sana mau minta apa saja ada. Di sana kehidupannya bagaimana?
Nah, jadi ada taman-taman surga. Nah, sangat indah di surga itu. Nah, oke. Jadi itu ya gambaran ketika kita nanti di surga insya Allah. Nah, kalau mau di surga bagaimana anak-anak? Belajar untuk selalu berbuat baik, menjadi anak yang soleh-soleha, berakhlak mulia. Oke. Nah, ini sekarang sebelum kita lanjut, Bu Farida ada lagu nih, Jalan Masuk Surga. Nah, Jalan Masuk Surga ini ada lagunya. Siapa yang tahu lagunya Satu-Satu Aku Sayang Ibu? Nah, ini nanti lagunya menggunakan nada lagu Satu-Satu Aku Sayang Ibu, tapi liriknya diganti. Yuk, nanti coba ya, diikuti ya. Judulnya Jalan Masuk Surga. 1, 2, 3. 1, 1, aku cinta Allah. 2, 2, cinta Rasulullah. 3, 3, cinta orang tua. 1, 2, 3, jalan masuk surga. Nah, gampang ya? Sekian lagunya ya. Yuk coba sekali lagi ya. 1, 1, aku cinta Allah. 2, 2, cinta Rasulullah. 3, 3, cinta orang tua. 1, 2, 3, jalan masuk surga. Nah, jadi kuncinya apa nih dari lagu ini, Jalan Masuk ke Surga? Kita harus mencintai Allah, cinta Rasulullah. Kemudian cinta juga kepada orang tua ya. Bagaimana cinta Allah? Berarti kita berusaha untuk mematuhi perintah Allah. Cinta kepada Rasulullah, kita dengan meneladani sikap-sikap Rasulullah, sikap terpujinya Rasulullah. Kemudian cinta kepada orang tua, harus patuh sama orang tua, mendengarkan nasihat orang tua, menghormati orang tua. Iya, kalau sudah semuanya dijalankan, insya Allah menjadi jalan masuk ke surganya Allah. Oke, anak-anak. Nah, sebelumnya Bu Farida mau tanya lagi nih sebelum kita lanjut. Kalau Nabi dan Rasul yang kita ketahui itu ada berapa ya anak-anak? Adakah ada anak yang sudah tahu? Atau sudah tahu tapi lupa sekarang? Ada berapa ya? Jadi Nabi yang kita pelajari, yang kita tahu itu ada sejumlah 25 Nabi dan Rasul. Iya. Nah, kita mau belajar beberapa kisah teladan dari Nabi dan Rasul ya. Nah, yang pertama, hari ini kita akan belajar tentang teladan Nabi Adam alaihissalam. Siapa itu Nabi Adam? Nah, jadi Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama. Nah, jadi Nabi Adam itu adalah sebagai manusia pertama, anak-anak. Manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, yang diturunkan ke bumi. Nah, tugasnya Nabi Adam itu apa sih, anak-anak? Kenapa Allah menurunkan Nabi Adam ke bumi? Kenapa Allah itu menciptakan Nabi Adam sebagai manusia pertama? Tugasnya sebagai khalifah fil ardi. Khalifah fil ardi, khalifah di bumi, atau pemimpin di bumi, pemimpin umat manusia di bumi. Jadi Nabi Adam itu sebagai manusia pertama atau pemimpin manusia di bumi yang pertama kali ada. Nah, Nabi Adam itu adalah nabi yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Nabi Adam ini merupakan seorang nabi yang
beliau itu selalu taat patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia berbuat salah, ketika dia ternyata melakukan kesalahan, nah, apa yang Nabi Adam lakukan, anak-anak? Nabi Adam bersegera bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Jadi selalu menyadari kesalahan. Nah, seperti halnya kalau manusia, berarti bagaimana ketika berbuat salah, ketika tahu berbuat salah, hendaklah kita segera meminta maaf. Misalnya nih, contohnya, Kenzo pinjam pensil sama Said waktu belajar di sekolah nih. Ternyata pensilnya apa? Pensilnya tidak sengaja nih dijatuhkan, kemudian patah. Nah, walaupun tidak sengaja, bagaimana? Tetap meminta maaf kepada Said karena pensilnya kan tadi dipakai, dipinjam, ternyata rusak, patah. Kemudian apa yang harus dilakukan? Meminta maaf. Nah, contohnya lagi. Contohnya nih, apa ya? Oh ya, ketika anak-anak berangkat ke sekolah misalnya. Nah, ketika berangkat ke sekolah kan hendaknya berpamitan kepada orang tua menggunakan bahasa yang baik dan sopan, kalimat yang baik dan sopan. Nah, ternyata anak-anak lupa. Langsung apa? Langsung pergi tanpa salim dulu sama bunda sama ayah. Langsung pergi jalan nih, tidak mengucap salam. Nah, itu baik tidak ya? Tidak baik ya anak-anak ya. Nah, apa yang anak-anak lakukan? Ternyata tahu itu tidak baik. Nah, sepulang sekolah hendaklah meminta maaf kepada bunda atau kepada ayah. Bilang maaf. Nah, bunda maaf tadi pagi misalnya si Siti lupa tidak berpamitan karena buru-buru, takut telat misalnya seperti itu. Nah, jadi harus ada kata permintaan maaf ya. Nah, ini yang dicerminkan oleh Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu adalah manusia yang selalu menyadari, mengakui kesalahan dan segera memohon ampun, meminta maaf atau bertaubat ketika ada kesalahan kepada Allah, ketika berbuat salah dia langsung memohon ampun kepada Allah. Oke. Nah, jadi tadi apa anak-anak yang harus kita teladani dari sikapnya Nabi Adam? Kita harus meminta maaf apabila berbuat salah. Seperti tadi ya yang sudah Bu Farida contohkan. Jadi sikap kita hendaklah meminta maaf apabila kita berbuat salah. Ketika sudah menyadari kalau itu salah, hendaklah segera meminta maaf. Oke. Nah, sebelum kita lanjutkan, Bu Farida ada video tentang kisah Nabi Adam. Oke, ditunggu sebentar ya. Nah, ini ada kisah Nabi Adam anak-anak. Coba anak-anak dilihat ya, disaksikan.
Kisah Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah dari segumpal tanah liat. Allah memerintahkan kepada semua malaikat dan jin untuk bersujud pada Nabi Adam. Iblis tidak mematuhi perintah Allah. Oleh karena itulah, iblis diusir dari surga. Subhanallah. Allah menciptakan Hawa sebagai pasangan hidup Nabi Adam. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Mereka bebas menikmati apa saja yang ada di surga, kecuali satu, yaitu buah huldi. Semenjak diusir dari surga, iblis selalu berusaha mencari kesempatan untuk menggoda iman Nabi Adam dan Hawa. Iblis berusaha merayu mereka agar memetik dan memakan buah huldi. Nabi Adam dan Hawa melanggar perintah Allah. Mereka terbujuk oleh rayuan iblis dan memetik buah huldi. Akibatnya, Nabi Adam dan Hawa diusir dari surga. Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi secara terpisah. Nabi Adam diturunkan di Hindustan, sedangkan Hawa diturunkan di Jeddah. Mereka berdua berdoa agar dipertemukan lagi. Bertahun-tahun, Nabi Adam dan Hawa saling mencari. Akhirnya, Allah mengabulkan doa mereka. Allah mempertemukan keduanya di Padang Arafah. Alhamdulillah. Nabi Adam dan Hawa membangun kehidupan baru di bumi. Tak henti-hentinya mereka berdoa agar selalu dilindungi oleh Allah dan diampuni segala dosa yang telah dilakukannya. Nabi Adam dikaruniai 40 anak. Setiap kali Hawa melahirkan, selalu kembar laki-laki dan perempuan. Allah memerintahkan untuk menikahkan anak-anak mereka. Namun, Allah melarang untuk menikahkan sesama saudara kembar. Anak cucu Nabi Adam terus bertambah, hingga akhirnya mereka tersebar di seluruh penjuru bumi. Mereka terbagi menjadi beraneka suku dan negara. Kisah ini diambil dari surat Al-Baqarah ayatnya yang ke-30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Yuk dukung kami dengan menekan tombol subscribe. Nah, anak-anak, itu tadi sepenggal kisah tentang Nabi Adam alaihissalam. Nah, jadi tadi awalnya seperti apa ya anak-anak kisahnya? Jadi, kita kan tahu ya tadi bahwa Nabi Adam itu dia selalu mematuhi perintah Allah dia. Nah, ketika berbuat salah langsung meminta maaf, memohon ampun kepada Allah. Sehingga karena beliau itu adalah berakhlak mulia, ditempatkanlah Nabi Adam itu di
surganya Allah. Nah, selain itu Nabi Adam itu juga diberikan pasangan juga. Bernama siapa tadi pasangannya Nabi Adam? Diberikan istri yang bernama Hawa atau Siti Hawa. Nah, Nabi Adam dan Hawa ini mereka berdua hidup di surga sebagai manusia yang mulia. Nah, Nabi Adam itu juga diberikan akal oleh Allah sehingga menjadi manusia yang cerdas. Nah, kemudian di surga itu Allah memerintahkan kepada para malaikat, kepada semua penghuni surga untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Jadi semuanya diperintahkan untuk bersujud kepada beliau. Nah, tapi ada nih satu yang tidak mau bersujud. Siapa? Iblis. Iya, jadi iblis itu dia tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, tidak mau mematuhi perintah Allah. Nah, karena si iblis ini tidak mau mematuhi perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam, sehingga iblis tadi dijatuhkan ke bumi. Dia dijatuhkan, dikeluarkan dari surga, tidak lagi di surga. Nah, jadi iblis tidak lagi bersama Nabi Adam di sana. Nah, ketika si iblis ini dia diturunkan oleh Allah, nah, si iblis ini selalu mencari cara bagaimana supaya si iblis ini membuat Nabi Adam itu berbuat melanggar perintah Allah. Nah, jadi yang semula Nabi Adam dan Hawa itu di surga dengan kehidupan yang serba enak ya anak-anak di surga itu. Nah, jadi dilayani oleh para bidadari, kemudian boleh menggunakan apa saja di sana, fasilitasnya banyak sekali. Nah, tapi ada satu hal yang dilarang oleh Allah, yaitu Nabi Adam dan Hawa tidak boleh mendekati dan memakan yang namanya buah kuldi. Buah kuldi ini satu buah yang berada di surga, jadi ada pohon dan berbuah namanya buah kuldi. Nah, buah itu tidak boleh dimakan oleh Nabi Adam dan Siti Hawa. Nah, jadi hanya itu larangannya ketika itu ya. Nah, Allah hanya melarang untuk Nabi Adam jangan pernah sekali-kali memakan buah kuldi. Nah, tapi iblis yang mendengar perintah itu, larangan Allah kepada Nabi Adam, jadi si iblis ini mendengar ketika Allah melarang Nabi Adam itu untuk tidak boleh memakan buah kuldi. Si iblis ini mendengar, akhirnya si iblis ini licik. Dia mencari berbagai cara untuk bagaimana caranya Nabi Adam alaihissalam ini dan Siti Hawa itu dia melanggar perintah Allah. Nah, jadi dibisikin nih Nabi Adam dan Hawa tadi dibisikin. Intinya udah makan aja buah kuldinya itu enak loh. Nah, nanti ketika kamu makan buah kuldi kamu akan menjadi merasa lebih tentram, lebih damai. Nah, ininya dibisik-bisiki sama si iblis ini. Akhirnya Nabi Adam alaihissalam ini dia goyah imannya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Dimakanlah buah kuldi itu oleh Nabi Adam dan Hawa. Nah, jadi mereka memakan buah kuldi karena juga dari bisikan iblis tadi dan rasa penasaran ya. Jadi mereka akhirnya memakan buah kuldi yang tadinya itu dilarang oleh Allah. Nah, jadi apa? Mereka sudah melanggar apa tadi yang sudah dilarang Allah, yang tadinya tidak boleh memakan buah kuldi, ternyata Nabi Adam ini dan Hawa dia memakan buah kuldi karena bisikan-bisikan dari iblis tadi anak-anak. Nah, karena Allah sudah mengetahui karena Nabi Adam ini melanggar, akhirnya apa yang terjadi? Allah menurunkan Nabi Adam dan Hawa ke bumi. Jadi mereka berdua sudah tidak lagi di surga. Allah menghukum mereka dengan cara apa tadi? Menurunkan mereka ke bumi, ke dalam bumi. Nah, tapi mereka
diturunkannya itu terpisah anak-anak. Jadi ya coba dibayangkan mereka itu kan pasangan. Nah, tapi Allah menghukum mereka dengan diturunkan di bumi dan diturunkannya di tempat yang berbeda. Nah, diturunkan di tempat yang berbeda ya, sangat jauh berbedanya itu. Nah, kemudian bertahun-tahun mereka terpisah, Nabi Adam dan Hawa ini kan terpisah, tidak bertemu ketika diturunkan di bumi. Jadi terpisah lama sekali. Nah, kemudian pada akhirnya selama di bumi itu mereka Nabi Adam alaihissalam dan Hawa itu menebus kesalahan mereka dengan selalu berdoa memohon ampun kepada Allah, menyesali perbuatannya karena sudah melanggar perintah Allah, ya. Jadi mereka itu bertaubat, kemudian selalu berbuat kebaikan di bumi. Nah, tadi ya, karena tugasnya Nabi Adam itu memang mengajarkan akhlak mulia. Jadi dengan menebus kesalahan ternyata di bumi itu mereka tadi selalu berbuat baik, menjadi teladan yang baik, berakhlak mulia, dan selalu memohon ampun, berdoa kepada Allah, memohon ampunan, memohon kebaikan di dunia dan akhirat. Nah, sudah lama-kelamaan, akhirnya Allah itu mengabulkan doa-doa mereka dengan cara apa? Suatu hari mereka dipertemukan di suatu tempat. Jadi Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa itu mereka dipertemukan oleh Allah, oleh kehendak Allah. Nah, bertemu di suatu tempat namanya Padang Arafah. Di sana ya anak-anak ya, di Mekah sana. Mereka bertemu di suatu padang pasir. Nah, itu menjadi tempat pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Nah, akhirnya ketika mereka bertemu kembali, mereka menjalani kehidupan baru lagi bersama-sama, menjalin kehidupan, kemudian untuk selalu berbuat kebaikan, selalu berdoa yang terbaik untuk kehidupan mereka. Nah, selalu mengajarkan kepada umat-umat manusia ini untuk berakhlak mulia, melakukan perbuatan terpuji. Nah, kemudian Nabi Adam dan Hawa ini dikaruniai anak. Nah, uniknya Hawa, istrinya Nabi Adam itu selalu melahirkan anak kembar. Ya, jadi mereka itu memiliki anak kembar. Nah, kemudian sejumlah berapa? Waktu itu sejumlah 20 anak, dikaruniai 20 anak, dan itu kembar. Nah, kemudian anak-anaknya Nabi Adam dan Hawa ini akhirnya tersebar. Nah, karena banyak ya, akhirnya mereka itu tersebar di bumi, di seluruh wilayah di bumi ini, dan juga tersebar di berbagai suku. Nah, akhirnya ya menyebar anaknya Nabi Adam itu, kemudian menikah, kemudian ada punya anak lagi, kemudian menikah. Nah, jadi begitu seterusnya ya, akhirnya beranak menjadi banyak keturunan dari Nabi Adam. Nah, akhirnya seperti kita ini menjadi manusia setelah Nabi Adam. Nah, jadi Nabi Adam tadi dijuluki apa? Sebagai manusia pertama ya anak-anak ya. Yang akhirnya itu keturunan Nabi Adam itu tersebar di seluruh penjuru di bumi ini, di muka bumi ini, di berbagai suku bangsa di bumi ini juga. Nah, itu tadi anak-anak kisahnya Nabi Adam alaihissalam. Nah, tadi apa pesannya? Kita hendaknya meneladani sikap atau perbuatannya Nabi Adam yang apa? Berakhlak mulia, selalu berbuat baik. Ketika berbuat salah, hendaklah apa? Segera bertaubat, memohon ampun kepada Allah, meminta maaf kepada sesama apabila melakukan kesalahan kepada sesama teman atau kepada kakaknya, kepada adiknya. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, sekarang coba yuk
Sekarang kita tanya jawab ya. Di sini ada beberapa pertanyaan. Nah, salah satu sifat terpuji Nabi Adam alaihissalam adalah apa tadi? Salah satunya segera memohon ampun kepada Allah, segera bertobat kepada Allah ketika berbuat salah. Ya. Kemudian ketika Nabi Adam berbuat salah, apa yang ia lakukan? Apa tadi? Bertobat, memohon ampun. Nah, kemudian manusia pertama diciptakan Allah adalah, berarti siapa? Manusia pertama yang diciptakan Allah adalah Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Nabi Adam alaihissalam mohon ampun kepada siapa kalau mohon ampun? Kepada Allah, ya Allah subhanahu wa ta'ala pastinya. Kemudian, jika temanmu meminta maaf, maka kamu apa? Ayo, ketika ada temannya yang meminta maaf, hendaknya menerima maafnya atau memaafkan ya. Jangan lupa juga ya ketika ada teman yang meminta maaf, kita harus menjadi pribadi yang pemaaf, menjadi anak-anak yang pemaaf ya. Oke. Sekarang yang terakhir, coba ceritakan kisah teladan Nabi Adam alaihissalam. Nah, coba bagaimana tadi ceritanya? Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah sebagai utusan Allah. Kemudian Nabi Adam memiliki akhlak mulia yang apa tadi contohnya? Selalu bertobat, meminta maaf, memohon ampun ketika berbuat salah. Nah, itu ya kisah singkatnya teladan Nabi Adam alaihissalam. Oke, alhamdulillah anak-anak, hari ini belajarnya sudah selesai di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, nanti tugasnya anak-anak itu ada di lembar kerja. Jadi ada gambar, ada 2 orang anak itu berjabat tangan. Nah, nanti silakan anak-anak menceritakan dengan bahasanya anak-anak sendiri ya. Kira-kira apa sih di gambar itu? Nah, nanti coba ditulis langsung di lembar kerjanya tentang tentang gambar yang ada di lembar kerja anak-anak tersebut. Oke, yuk. Karena sudah selesai, kita berdoa bersama-sama sebelum mengakhiri pembelajaran. Anak-anak sudah siap berdoa? Duduknya yang rapi. Kita baca surat Al-Asr bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Shadaqallahul adzim. Nah, coba baca doa penutup majelis ya. Yuk, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah hari ini sudah selesai belajarnya. Anak-anak tetap semangat belajar dan jaga kesehatan selalu. Nah, oke, jawab salahnya dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.